sama saja merencanakan kegagalan, ya kan? Kalau suatu suatu visi, suatu tujuan tidak direncanakan, ya berarti itu merencanakan kegagalan. Jadi menurut saya itu dua hal yang penting, planning, terus habis itu kemauan dari dalam diri. Kalau misalnya ikut ibu hanya join-join sama orang atau apa, ya mungkin akan sangat susah ya untuk bisa digapai goal-goalnya tersebut. Terus saya nggak akan bahas tentang apa sisi beasiswanya, mungkin nanti biar teman-teman dan senior-senior yang lain bisa ada apa perspektif tentang itu. Mungkin saya tentang IELTS ya, tentang pelajaran bahasa Inggrisnya. Um, Kalau menurut saya kayak tadi Profesor Laude bilang, ya belajar IELTS justru menurut saya lebih susah daripada kuliah di sini. Jadi proses belajar IELTS untuk dapat IELTS-nya itu lebih susah dari saya kuliah di Australia ini. Karena ketika saya kuliah di Australia, disiplinnya, mentalitinya, terus habis itu cara saya berpikir, problem solvingnya, intuisinya, udah terbentuk ketika saya berjibaku berusaha keras untuk mendapatkan skor IELTS yang dibutuhkan sama kampus, yaitu sekitar 7 if I'm not mistaken. Nah, jadi itu gitu, gitu teman-teman. Eh, Enjoy the process karena itu yang membentuk teman-teman sekalian. Kalau kalian skip proses, justru memang harus bersusah-susah belajar IELTS-nya itu. Terus kalau misalnya teman-teman dapat IELTS-nya gampang, ya saya percaya pas kuliah nanti bakal 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 sangat-sangat susah untuk dijalani. Apalagi ada beberapa kampus yang nggak ada remedial. Kampus saya itu nggak ada remedial dan kontrak mata kuliahnya itu nggak bisa kelebihan. Jadi kontraknya pas-pasan gitu, tak tak. Jadi kalau misalnya fail, mata kuliahnya fail, ya DO, langsung DO. Jadi langsung DO, bagaimana pertanggungjawabannya ke LPDP dan Langsung etc. DO itu kalau nggak lulus. langsung DO, Bang. Jadi di Waduh, UNSW itu luar biasa eh, mata UNSW ini kuliahnya ya. iya, jadi sangat hati-hati juga sih. Mata kuliahnya itu udah dipas-pasin, nggak boleh lewat dari 3 mata kuliah, dan sampai lulus itu cuma 9 mata kuliah. Setiap term itu 3 mata kuliah, nggak bisa lewat. Jadi kalau satu mata kuliah nggak 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 apa nggak pas atau fail, berarti nggak ganjil 9 kan, nggak lulus dan langsung di drop out dari kampus. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang apa menurut saya sangat beruntung bisa berada di Yayasan Insan Cita Bangsa dan teman-teman sekalian, senior-senior semua, membina dan membentuk karakter saya, disiplin sih terutama. Nah, and mungkin salah satu yang tak kalah penting selain rasa motivasi dalam diri sendiri, planning, yaitu berani. Karena fortune favors the brave, ya kan? Keberuntungan itu berpihak pada orang yang berani. Kalau kita nggak berani, ya gimana mau beruntung, ya kan? Gimana mau sukses? So, you need to be brave. Kalau dari saya seperti itu. And one last thing, mungkin kalau dari saya kan, goalnya kalau bisa jangan cuman kuliah di luar negeri. Nah, goalnya itu should be kuliah dari luar negeri itu one of the tools that for your true dream, apa big dreamnya apa. Misalnya connectivity atau misalnya mau apa buat startup di Indonesia kayak yang sudah-sudah nih, Belvar, terus habis itu Nadiem Makarim, etc. Startup mereka yang sangat-sangat ini kan bermanfaat bagi rakyat Indonesia, Gojek, Ruang dan etc. So that's dream bignya harus 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 ada. And kuliah di luar negeri itu adalah salah satu prasarana untuk mendapatkan dream itu. Sampai di luar negeri, bangun jaringan, bangun konektivitas, dan lulus. Kayak gitu ya, teman-teman. Uh, Kalau dari saya mungkin singkat saja, cuma seperti itu. Uh, Mungkin lebih ke menanamkan teman-teman harus, yang pertama tadi kalau bisa saya sum up, teman-teman harus punya motivasi dalam diri sendiri, tanyakan ke diri sendiri, kontemplasi dulu deh. Saya mau kuliah ke luar negeri, mau memang beneran-beneran kuliah ke luar negeri atau ya cuma oh si Asman ikut YIB ya saya juga ikut ah, oh si ini ikut YIB saya ikut ya. Kalau masih bimbang, masih dilema, ya nggak apa-apa,
ikut aja Yayasan Insan Cita Bangsa sama teman-teman, mungkin dari situ akan ketemu spirit dan semangat dan motivasinya. Terus yang kedua, direncanakan baik-baik teman-teman, pantau-pantau kampus-kampus mana, tahu mau kemana, tahu tahu jurusan apa, mau belajar apa, terus habis itu tahun akademiknya dibuka di kapan-kapan aja, itu hal-hal detail, teknis yang banyak dilewati, yang kayak, oh saya belajar bahasa Inggris dulu lah. Terus ujung-ujungnya ketika milih kampus, ya kampus yang ketika dibuka langsung masuk aja kayak gitu. Kalau menurut saya direncanakan juga maunya kampus apa. Ketika saya kemarin itu saya pilih ada 3 kampus, alhamdulillah duanya lolos, satunya enggak. Jadi yang satu lolos, yang satu enggak lolos itu ah, enggak apa-apa lah. Karena kan alternatif juga. Dan alhamdulillah yang duanya bisa lolos. Jadi direncanakan baik-baik mau kampus yang mana, terus tahun akademiknya buka kapan, IELTS-nya berapa, terus habis itu apa yang bisa saya dapatkan di situ, and technical things kayak misalnya uh, em, biaya hidup di negara itu bagaimana dan lain-lain. Nah, terus seperti itu teman-teman sekalian. And yang terakhir ini apa pengalaman pribadi saya. Jadi kebetulan saya ini orangnya agak-agak susah ini ya bergaul gitu ya, enggak ekstrovert ekstrovert banget. Jadi uh, agak susah untuk kayak bersosialisasi dan teman-teman kayak SKSD gitu susah-susah banget. Dan ada satu ketika saya sakit dan memang nggak ada satu orang pun yang tahu, orang di Indonesia tahu tapi nggak tahu mau ngapain. Itu sangat-sangat susah, mau berdiri dari tempat tidur aja itu sangat-sangat susah, mau makan dan lain-lain. Nah, kalau dari saya hal itu juga yang perlu dipersiapkan ya teman-teman, mentalitinya ketika teman-teman nanti sakit di negeri orang, terus nggak punya teman, nggak punya apa-apa, gimana mau survive? Nah, kayak gitu. So, kayaknya to wrap up, your motivation, terus habis itu plan, mentality, and then habis itu harus punya big dream, more than kuliah di luar negeri. What you gonna do after that? Kayaknya hanya itu kan dah, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rep. Aduh, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir Raf. Next, we move to the third speaker. It is Mr. Romaito Azahar, MSc, from the University of Stirling, Scotland, UK. Mr. Romaito, time is yours. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Laude sebagai orang tua pembimbing ayahanda kita semua. Yang saya hormati juga tentunya ayahanda kebanggaan YIB yang get in contact in most of the time. Sampai hari ini Bang Ismet Ja'far, terima kasih. Pokoknya there are no words that could express how thankful we are here at the moment. Kalau misalnya Allah nggak izinkan nggak izinkan Bang Ismet hadir dalam kehidupan kita. It's such a bless. It's such a bless. Terima kasih Profesor Laude, Bang Ismet Ja'far dan YIB, Masya Allah. Yang saya hormati juga Bang Fansrul Asa. Insya Allah tadi Bang Fansrul Asa ada wasiat ya, wasiat untuk kami Britania Raya di sini. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga laporan nih Bang, kita mau buat HMI cabang juga nih supaya nggak kalah sama HMI Australia nih. Oh. Kita mau buat HMI cabang UK juga. Siap. Great. Mantap bang, lanjutkan. Pokoknya Revivo awas ente Revivo. jangan langkah-langkahin. Luar biasa. Yakin usaha sampai. Amin insya Allah. Dan yang saya hormati juga teman-teman YIB, Batari, Ketua Umum, mohon maaf Ketua Umum lupa, Ketua Umum kami Britania Raya, Teja Sukmana, SH, LLM,
Pokoknya the best lah. Di sini kita menampungkan diri kepada ketua kami Britania Raya juga nih. Pokoknya Masya Allah di HMI, bantuan Allah cepat sekali di HMI, Masya Allah. Pokoknya di setiap lini kehidupan kita di internasional itu bahkan selalu saja ada kader HMI yang tersudut gitu, yang ada aja, oh ternyata beliau HMI gitu loh, Masya Allah. Dan bisa kita komunikasikan. Bahkan di Glasgow kemarin Glasgow University ada alumni HMI juga. Kita juga sempat ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ba'da kalimatil izzati alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, mahasiswa Yayasan Insan Cita Bangsa, peserta YIB untuk mempelajari IELTS ini, sebenarnya merupakan sebuah kesyukuran bagi teman-teman telah bergabung di YIB, sebab ini adalah decision yang seharusnya sudah diambil dalam waktu yang sudah lama begitu. Jadi ketika teman-teman sudah berada di YIB hari ini, itu merupakan keputusan yang tepat, sebagaimana yang disampaikan oleh Paulo Coelho ya dalam bukunya The Alchemist itu. Once you make a decision, the world conspires to make it happen. Jadi decision teman-teman untuk bisa maju ke luar negeri, insya Allah akan dikonspirasi oleh Allah menjadi sebuah kenyataan. Sebagaimana Allah itu pernah sampaikan di hadis qudsi, inni ma'azonni abdi bihi. Jadi aku bersama prasangka hambaku. Jadi teman-teman harus kolektifkan pemikiran teman-teman untuk bisa mampu sampai ke luar negeri. Whatever it takes, any chance you get, any chances that provided above you, ambil, lihat. Terus sekarang ini adalah momentumnya. Mungkin saja Allah sudah kasih tanda kepada teman-teman via YIB ini untuk bisa menjemput impian itu. Jadi sudah dikasih oleh Allah jalannya, tinggal dipergunakan kapalnya. Kesyukuran kita berada di HMI, kesyukuran kita berada di YIB, kesyukuran kita ada senior-senior yang masih mau bantu ikhlas mengabdikan ilmunya kepada kita. Saya masih ingat perkataan dari orang tua kita, Profesor Laude, keberadaan kita sebagai kader HMI itu menjadi besar hari ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Jadi keberadaan teman dibantu oleh YIB hari ini untuk mampu bisa keluar negeri adalah satu bentuknya gitu loh. YIB memberikan kursus bahasa Inggris gratis, ini adalah salah satu bentuknya. Allah kasih bantuan dari YIB gitu loh. Saya dulu pernah ngajar di IELTS-an di Jakarta Utara, Pluit. Like if you want to have like kursus yang memang intensif gitu, bukan coaching klinik, teman-teman itu harus bayar 14,5 juta. Itu tahun 2019. Kebayang nggak yang pergi, yang bisa ngambil itu tuh hanya orang, iya bang, yang bisa ngambil itu hanya ya orang-orang Cina doang. I mean, I'm not that too Chinese. I mean, like, though my eyes is slanted somehow, tapi ya yang ngambil, jadi gitu. Jadi 14,5 juta. Coaching klinik itu aja 8,5 juta. 8,5 juta, dan itu tuh dia hanya ngambil 30 hours. So, dengan keberadaannya YIB ini, teman-teman sudah menempatkan diri pada jalan yang benar gitu loh. Jadi, make sure whatever the decision that you've made ini dilaksanakan, dituntaskan sampai habis, sampai selesai. Karena evidence-nya sudah banyak. Tadi Bang Antonio sudah di luar negeri and about to establish HM cabang Australia gitu ya.
Terus juga ada ketua kami Britania Raya, juga ada Batari yang di Aberdeen. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen mengikuti jejak Batari. Dan masih banyak teman-teman HMI lagi yang tersebar di seluruh Eropa ini. Ada kami Eropa, kami Britania Raya. Jadi teman-teman simply, you are not going to be literally alone. Gitu loh. There will be so many people going to help you wherever you go. Nah, jadi dan satu lagi sebelum saya akhiri, selalu perbanyak sholawat karena dari syafaat Rasulullah itu jalan menjadi mudah, jalan menjadi gampang karena bahkan langit dan bumi Allah sendiri bersalawat kepada Nabi gitu kan. Jadi jangan lupa salawat kepada Nabi, yakinkan usaha itu dapat tertunaikan, yakusa gitu, yakin usaha sampai. Saya pikir demikian. Semoga apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini melebur ke dalam hati teman-teman. Semoga teman-teman sukses nanti ke depannya mencapai cita-cita untuk meraih beasiswa ke luar negeri, whatever it takes. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf Bang Ismet, jarang nelpon, saya ganti nomor kan do. Ya apa-apa. Mohon maaf Bang. Mohon maaf Bang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Thank you. jadi Bang Laude ini Azhar ini punya kelebihan. Dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Nah, saya kira di UICI ada namanya Pusat Studi Keindonesiaan dan Keislaman. Ini butuh figur-figur seperti Anda. Nah, tetap Anda di UK nggak masalah, tapi kontribusi tetap bisa diberikan untuk UICI ya. Dan nanti ini perlu kita promosikan juga. Kalau ada forum-forum internasional yang dibuat oleh UICI yang melibatkan studi-studi Islam, ya ini Adinda siap-siap ya, kita akan minta untuk narasumber dan ataupun apalah, pokoknya akan tampil lah gitu ya. Ya. Oh iya Bang, satu lagi Bang, Dinda lupa Ya. kabarin Bang. Insya Allah tahun depan kalau sekiranya di umur panjang sehat badan gitu, Dinda insya Allah ke Yordania. Jadi kita establish NGO, International Federation for Conflict Resolution and Building Peace di Jordan. Jadi ya itu yang diketuai oleh teman juga dulu Bang, teman, cuman dia diplomat kan di kampus. Jadi nanti kita warga insya Allah tahun depan negara Jordan. Jordan Bang. Oh ya, good, very good. Baik. Mantap. Ya. Lanjut Ismi. Okay, thank you, Sir Romaito, for the excellent sharing session. Let's move to another speaker. This Yunda Batari Dwi Ramadhani, MPH. She is from the University of Aberdeen, Scotland, UK. Miss Yunda Batari, time is yours. Oke, thank you Mbak Ismi. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke. Kedengeran Miss. Aman Miss, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kedengaran suaranya. Ya, terima kasih pertama-tama buat Prof. Laude, buat Bang Ismet, karena alhamdulillah masih sampai hari ini masih terus buka ruang silaturahmi, buka ruang belajar buat semua kader-kader HMI, khususnya buat yang mau sekolah lagi. Terus semoga Bang Ismet, Prof. Laude nggak capek, terus bisa sehat selalu, biar YIB juga bisa terus berlanjut sampai tahun-tahun ke depannya. Terus kenal juga untuk Amin. Fansurullah. Thank you for the motivation sharing before. I also want to say hello to guruku, ada Bang Azhar, Bang Teja. Terus ada Rev,
one of my student. Terus ada Mbak Ana juga yang actually we never met before, tapi kita saling tahu, alhamdulillah, karena silaturahmi di YIB. Terus welcome to our dear friends, teman-teman YIB 17. Terus selamat juga buat yang kepala sekolah yang nanti akan mengajar YIB. It's actually hard to manage like 50 people. Ada 50 orang murid. Waktu dulu aku pernah ngajar di YIB juga kayaknya nggak sampai 50 ya Bang, tapi itu pun udah cukup challenging. Jadi kalau sekarang studentnya udah sampai 50, aku juga harapnya semoga tutor-tutornya bisa memanage dengan baik, terus berhasil juga gitu. Terus buat teman-teman YIB 17, actually I don't really know that my story will be an inspiration or not. Jadi aku join di YIB itu tahun 2020. Waktu itu sebenarnya aku udah kerja. Jadi lulus S1 di Makassar, aku juga udah kerja di Makassar. Waktu itu cukup galau nih mau lanjut bekerja atau berhenti karena mau ikut les di YIB gitu. Jadi saya ingat saya waktu itu masih COVID, jadi 2020 akhir, terus YIB buka pertama kali lagi tuh setelah beberapa saat online kelas gitu, jadi itu pertama kali lagi ya Bang ya, buka langsung yang ke Serang buat offline kelas gitu, buat in-house program. Jadi waktu itu pilihannya kalau emang mau benar-benar belajar ya harus ninggalin kerjaan, harus resign. And itu tuh salah satu best decision in my life. Jadi aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku buat mengejar mimpi, mau sekolah ke luar negeri, dan akhirnya join di YIB buat belajar bareng sama teman-teman HMI. Nah, mungkin kalau waktu itu juga aku punya best decision, semoga teman-teman yang hari ini ikut YIB 17 juga memilih, choose the best decision here. Terus aku tuh di YIB kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya 2021, alhamdulillah aku udah bisa berangkat ke UK. Jadi sebenarnya tadi Ref, Bang Azhar, terus Mbak Ana juga udah banyak membahas dan memberikan motivasi. Sebenarnya klise aja sih teman-teman, kalau ada keinginan selalu ada jalan. Itu udah di mana-mana, semua orang juga pasti tahu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman menemukan YIB, karena YIB itu adalah salah satu jalan yang pasti bisa menemani teman-teman sampai ke mimpi teman-teman. Terus karena aku tuh dulu kan sempat kerja gitu, jadi sebenarnya udah nggak ada waktu buat cari informasi buat beasiswa, terus daftar kampus tuh gimana caranya. Tapi aku tetap masih pengen banget buat sekolah ke luar negeri. Terus I don't even know how to do the IELTS test, terus kayak IELTS, TOEFL, whatsoever. Jadi kayak nggak ada informasi gitu, nggak ada waktu juga buat cari tahu. Terus akhirnya karena memutuskan untuk ikut YIB, melihat banyak teman-teman saya juga yang sebelumnya udah ikut di YIB, terus udah ada di luar negeri, bisa belajar di luar negeri, itu bikin saya jadi kayak lebih termotivasi buat akhirnya memilih untuk join di YIB juga. Di YIB tuh teman-teman bakal mendapatkan gak hanya belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, motivasi, terus informasi, relasi, apapun yang teman-teman butuhkan buat mengejar mimpi teman-teman. Akan dapat banyak insight lah gitu. Despite all of the kelebihan yang dimiliki YIB, the rich human resources, support, information, relation, dan lain-lain, tapi ada yang harus dicatat juga adalah konsistensi diri dari peserta itu sendiri. Jadi YIB itu adalah lembaga yang kaya buat informasi, relasi, human resource, mungkin udah banyak banget negara yang anak YIB itu bagi-bagi, ada di Eropa, di Amerika, terus di negara-negara Asia, dan lain-lain. Itu udah banyak banget. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri tidak konsisten, tidak serius, itu sama aja. Terus karena aku juga pernah ngajar online di YIB waktu itu,
Terus, tapi kan aku kursusnya offline, terus habis itu aku ngajar online. Nah, kayaknya challenge-nya buat ngajar online tuh karena teman-teman tuh masih tinggal di rumah sendiri dan masih dikelilingi dengan daily activities yang mungkin sebelumnya harus butuh disesuaikan dulu ke jadwal kelas yang ada di YIB. Karena ini awal baru, semoga teman-teman tuh udah set the goals, mau sampai mana, mau sejauh mana mimpinya, terus harus serius buat capai itu, harus konsisten. Kalau kelasnya masuk jam 2 siang, I hope you will be there at 2. Terus mau berapa lama pun belajarnya. Sebenarnya online tuh karena kelasnya siang sampai malam, jadi masih ada sisa waktu lah ya untuk melakukan hal-hal lain di pagi hari misalnya. Kalau kelas offline dulu, karena aku kelas offline, aku benar-benar dari bangun sholat subuh tuh udah belajar sampai mau tidur jam 11 malam masih belajar juga. Jadi nggak ada berhentinya harian. Luar biasa ya. Bangun pagi tuh Bang Azhar udah nungguin di depan untuk kita menghafal vocabularies. Jadi habis sholat subuh udah langsung belajar, cuman istirahat buat sholat dan makan, terus ya core activities, dan selebihnya itu full kelas sampai kita mau tidur lagi malam hari. Jadi emang butuh semangat yang besar, butuh motivasi yang kuat, terus butuh konsistensi, karena itu tuh nggak mudah ya teman-teman. We know that mungkin semua orang juga yang teman-teman tahu pernah belajar di luar negeri, pernah persiapan mau belajar ke luar negeri, pasti mereka bilang itu nggak gampang, itu bukan pekerjaan atau satu hal yang mudah untuk dilalui. Ada bahkan orang yang butuh bertahun-tahun untuk bisa mencapai mimpinya, tapi mereka tetap konsisten, mereka tetap berjuang gitu. That's what you have to do. Jadi hidup di luar negeri pun, jadi mungkin kayak Bang Azhar nih, Bang TJ yang bahkan sampai sekarang udah selesai studi masih melanjutkan hidup di luar negeri, itu mungkin kita melalui banyak ups and downs, terus susah-susahnya tuh ada nggak seindah dilihat di sosial media. Jadi di YIB juga kalian bakal ngerasain susahnya belajar, gimana susahnya menyesuaikan diri. Kita tuh masih di umur-umur yang masih mau main gitu-gitu kan ya. Tapi karena ada banyak kelas, banyak tugas, jadi tetap harus konsisten, tetap harus belajar gitu. Nah, itu butuh penyesuaian diri yang cukup sulit, tapi aku harap teman-teman, karena emang umurnya juga udah dewasa, udah bisa set dan mengatur diri sendiri biar tidak sia-sia gitu perjuangannya. Ini udah sampai bisa diterima di YIB tuh, that's a very good starting point. Semoga teman-teman bisa terus berlanjut gitu. Dulu tuh aku ingat banget Prof. Laude tuh sering bilang, kalau kamu punya mimpi yang baik, kamu punya mimpi yang bermanfaat, maka yakin pasti ada ribuan, like 1,000 hands that will push you to reach it. Jadi di YIB mungkin aku udah menemukan 70% dari ribuan tangan itu yang alhamdulillah bisa menemani aku sampai ke UK. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa menemukan itu di YIB. I hope so. Terus jangan apa namanya sungkan buat silaturahmi, ada banyak banget. Aku nih masih angkatan 11, jadi masih ada angkatan 1 sampai 10 tuh yang masih banyak banget tuh yang udah tersebar di seluruh dunia, dan mungkin nanti bisa teman-teman reach buat silaturahmi, minta apa namanya? Minta cara belajar yang baik, misalnya mau writing ke Bang Teja, ke Ref, terus mau speaking ke Bang Azhar bagus banget speakingnya. Terus ada banyak lah senior-senior di YIB yang alhamdulillah pasti bisa sharing. Kalau misalnya ada alumni YIB terus kayak kita minta tolong sesuatu, mau sharing sesuatu, mereka pasti nggak mungkin bilang enggak. Despite of their busy schedules, pasti pokoknya cari waktu lah biar bisa bantu teman-teman gitu. Karena kita juga dulu kayak gitu, kita juga nyari waktu ke senior-senior gimana caranya biar abang-abang yang ada di luar negeri, mbak-mbak yang ada di luar negeri tuh punya waktu, walaupun kita berbeda 12 jam, berbeda 8 jam, tapi mereka tetap punya waktu buat ngajarin kita how to write an essay. Jadi bahkan di YIB tuh karena dulu aku lumayan cepat lah ya prosesnya, dari aku masuk 3 bulan aku udah bisa langsung IELTS, alhamdulillah.
Tapi habis itu kan perjuangannya nggak cuma sampai IELTS, aku harus daftar sekolah, terus aku harus menulis esai yang banyak ke semua kampus yang aku pengen masukin gitu. Nah itu aku benar-benar banyak belajar dari senior-senior. Kita ngajarin, mereka ngajarin kita gimana menulis esai yang baik biar bisa tembus ke kampus yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti setelah momen ini, aku juga tentunya berharap bisa jadi salah satu dari ribuan tangan yang menemani teman-teman ngejar mimpi, as what Prof. Laude always said. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Teman-teman can reach me kalau misalnya mau sharing-sharing. I will be very happy to do that. Terus ini juga karena aku dulu sering ngajar reading, jadi kalau misalnya teman-teman banyak apa namanya kebingungan atau mau tips and trick, you can reach me, especially for reading IELTS. Aku pikir itu aja sih, Bang Ismet, Prof. Laude. Luar biasa. Luar biasa, bagus. Terima kasih for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Batari ya. Jadi Hai. ini saya salah dulu ya. Batari ini dia dari University of Aberdeen, salah satu sekolah yang tertua di dunia. Dan ya umurnya udah di atas 500 juta, 500 tahun yang di atas ya, di atas 500 tahun yang umur kampusnya. Dan salah satu sekolah public health terbaik di dunia. Jadi ini bagi teman-teman yang punya minat di bidang public health, ini bisa nanya-nanya nanti ke Mbak Tari. Tapi memang untuk sesi kita ataupun untuk pembukaan ini kita belum ada tanya jawab. Insya Allah dalam proses pelatihan nanti ini juga nanti ada sesi-sesi di mana saya akan ataupun dari tim tutor akan menampilkan senior-senior yang sudah belajar biologi atau yang sudah pernah belajar, sudah selesai belajar, nanti akan sharing. Nah, kali ini memang kita nggak mengambil teman-teman yang lagi studi di Amerika dan Kanada karena waktunya nggak cocok. Kasihan mereka di sana saat ini jam 3 subuh, jam 2 subuh, ini hari, jadi nggak cocok. Nanti next time kita bisa atur waktu tersendiri untuk teman-teman yang lagi kuliah di Amerika dan Kanada. Oke, thank you Tari ya. Azhar, Ismet yang di Ismet. Iya siapa? Itu kawan kita siapa itu yang dari American University yang di Harvard? Siapa? Yang minta rekomendasi dulu itu. Iya bang, iya bang. Yang minta rekomendasi Oh ya, menjadi dosen di Harvard siapa? Fitri. Gimana kabarnya? Dia kayaknya udah diterima itu bang. Dan ini saya cek lagi dia. Coba dimotivasi teman-teman bahwa dia anak YIB yang juga apa namanya itu pontang panting itu untuk bisa lulus YIB itu, kemudian masuk di American University apa di George Washington University? American University. Sekarang menjadi dosen di Harvard University dengan desnya itu Asia Tenggara, konflik Asia Tenggara dia yang pegang. Karena minatnya itu. Itu salah satu contoh ya. Orangnya dari kampung banget. Kampungnya pulaunya itu cuma panjangnya lebarnya 4 kilo, lebarnya 15 kilo itu. Luasnya itu, kita bayangkan aja itu. Pulau kecil dan di kampung lagi ya bang. Sudah di pulau di kampungnya lagi ya. Nah, sudah di pulau di kampungnya lagi, bukan di kota kecamatan, di kampung yang rumahnya cuma 10 rumah. Nah, saya yang pulaunya itu lebarnya 4 kilo. Coba dipin dulu Azhar. Mana Azhar? Ini biar ngomong dengan Bang Laude. Iya bang. Iya Azhar. Adminnya coba dipin Azharnya. Biar tampil dengan Bang Laude. Nah, Bang ini Azhar ini dia sudah punya lembaga level internasional ya. Kemudian karena dia yang mau ke Yordan tadi ya? Ya betul bang. Jadi saya kira maksud saya ini jaringan ini kita manfaatkan untuk uji
bisa Oke. dimaksimalkan. Dan Nazar ini punya kelebihan Bang, bisa bahasa Arab. Nah, jadi Oke. kalau bahasa Inggrisnya udahlah, kalau sebelum ke Inggris saja dia di tempat di apa di IB dia luar biasa speakingnya. Jadi speaking dan public speakingnya bagus Bang. Jadi lain Ya. kali kalau ada ceramah-ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid, gak usah panggil ustaz yang lain Bang. Ini kita punya ustadz yang pengetahuannya luar biasa. Jadi Azhar ini saya promosikan supaya kita. Ya, di sini kan di UIC ada English Club ya. Jadi Ramadannya kamu yang bicara, tapi bahasa Inggris Ya, di UIC kan. ya oke Bang. Ya. Ya Azhar ya, Oke, siap good. ya. Selamat Zar ya. Siap, Pak. Siap, insya Selamat Allah. ya. Ya. Siap, makasih, Prof. Oke. Kamu ambil apanya majornya apa? International Conflict and Cooperation, Bang. International Conflict And Cooperation. Oh, oke. Kamu diam-diam, saya lagi menangani Semenanjung Korea. Kemarin saya baru pulang 3 hari lalu, antara Korea Utara sama Korea Selatan. Kau cari orang-orang Korea Utara di sana, kau temenin. Ketawa dia. Iya. Iya. Itu tugas saya sekarang. Tugas saya bagaimana ikut membantu mendamaikan namanya Korean Dream kan, supaya mereka bersatu, jangan misa-misa karena konflik-konflik antara apa itu antara Rusia dengan Ukraina ini berimbas kepada Cina dan Korea Utara. Ya, jadi saya bilang kalau Semenanjung Korea itu ribut, dampaknya juga ke Asia Tenggara. Gitu. Jadi saya kemarin baru pulang 2 hari lalu bicara mengenai itu. Dalam perspektif ekonomi saya masukkan Peace and Prosperity yang judulnya. Jadi kalau ada teman-teman di situ yang dekat-dekat dengan negara itu, kau temanin aja, nggak usah bicara bahwa itu nanti didamaikan, temanin aja supaya ada pikiran juga, supaya dia pulang ke kampungnya, dia menjadi pionir untuk membuka negerinya. Itu intinya itu aja. Oke. Ya. Siap. Good, thanks. Thanks ya Azhar. Sukses selalu ya. Sukses ya. Oke, proud of you Azhar. Amin, Allahumma amin. Makasih, Kanda-kanda. Lanjut Mbak Ismi. Okay, sir. We are moving to the last speaker for today. It is Mr. Sukmana LLM. He is from the University of Teesside, Middlesbrough, UK. Mr. Teja, Bang Teja, Anda Teja. Time is yours. Wow. Mr. Teja. Pendekar hukum nih. Terima kasih Mbak Ismi atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Laude selaku Rektor UIC sekaligus pembina dari YIB dan sekaligus orang tua dan motivator saya selama setelah bergabung di YIB itu tahun 2017. Beliau yang selalu memberikan motivasi untuk kuliah ke luar negeri, semakin memantapkan hati saya untuk bisa ataupun mampu kuliah ke luar negeri. Terima kasih Prof. Laude sebelumnya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan juga ke Bang Ismet Jafar selaku orang tua saya juga, ya, selaku managing partner dari YIB yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan arahan serta komunikasi kepada teman-teman YIB sehingga kita masih tetap bersilaturahmi dan tetap dalam jalur pengabdian kepada bidang pendidikan ya Bang Ismet. Saya ucapkan terima kasih. Itu kembali kita terrefresh kalau sudah berkomunikasi dengan Bang Ismet ya, ketika misalkan kami yang sudah hidup di luar negeri katakanlah hari ini sedang sibuk dengan pendidikannya ataupun untuk memperjuangkan karirnya. Ketika ada Bang Ismet, saya ngerasa
saya merecall kembali apa yang harus kita lakukan selaku insan cipta dari KAHMI itu sendiri. Sehingga berkat beliau juga saya bisa diamanahkan menjadi ketua umum dari KAHMI Britania Raya, yang alhamdulillah Kanda mungkin sebagai informasi dari anggota KAHMI Britania sendiri sekarang sudah terkonsolidir kurang lebih ada 50 di luar daripada baik itu ya dari YIB ataupun di luar daripada YIB itu sendiri. Namun fondasi daripada KAHMI Britania sendiri itu adalah teman-teman YIB yang waktu itu tahun 2021 itu ada sekitar 20 orang sehingga kami bisa mendirikan KAHMI Britania Raya. Kemudian juga yang saya hormati Kakanda Pansrullah Asa selaku Ketua BPH Migas pada tahun 2016-2021. Terima kasih Kakanda. Saya juga sempat kaget ini siapa Pak Pansrullah ya kan? Kok backgroundnya ini ada di gedung yang sangat familiar di UK gitu. Ini jangan-jangan senior yang ada di UK, tapi saya belum pernah ketemu begitu. Tapi alhamdulillah di screen ini kita ketemu dan beliau memang saya juga termotivasi bagaimana beliau tadi menyampaikan speech-nya begitu tuntas begitu ya sebagai kader HMI begitu membina untuk memotivasi agenda-agendanya supaya tetap bersemangat untuk bisa ber-HMI dan mendapatkan kuliah ke luar negeri. Juga tidak saya lupa kepada kawan-kawan YIB, ada Kakanda Romaito Azhar sekaligus pengurus saya ya kan, yang nanti mungkin Bang Kakanda Azhar ini menjadi ketua panitia untuk LK dan pendirian KAHMI di UK. Juga ada Mbak Tari yang selalu ceria. Dari awal memang saya lihat beliau ini selalu memotivasi riang dan gembira untuk adik-adik. Juga Tripipo selamat ya kan. Alhamdulillah ini salah satu teman diskusi saya dulu di YIB, juga udah bisa berangkat ke Australia. Juga kepada teman-teman panitia, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Kemudian juga yang saya banggakan dan saya ucapkan selamat kepada para peserta YIB baru, YIB 17 yang tidak terasa sudah 17 ya kan, sementara saya angkatan 5 dari 2017 juga ya kan. Artinya memang pengkaderan ini terus berjalan, alhamdulillah Bang Ismet. Jadi mungkin nanti ini sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah kader YIB yang masuk ataupun yang sudah berangkat. Alhamdulillah mungkin berkat ketekunan dan istiqomahnya Bang Ismet bisa tetap berjalan YIB ini. Mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan terkait dengan kenapa harus bergabung dengan YIB ya kan, kenapa harus bergabung dengan YIB dan apa sih yang menjadi kebanggaan untuk YIB semua, untuk YIB. Mungkin pertama kenapa harus bergabung YIB, karena kita ingin belajar bahasa Inggris. Kalau berbicara masalah bahasa Inggris, dulu 2017 saya tidak mengetahui apa yang namanya kelas kata sekalipun, baru nanti ke sentence dan lain sebagainya. Artinya adanya YIB itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah keberkahan untuk teman-teman yang katakanlah memiliki mimpi, memiliki semangat ya kan untuk belajar bahasa Inggris. Dan dengan adanya YIB karena free of charge ya kan, sehingga kita bisa dimudahkan untuk dapat belajar gitu. Dan selain daripada itu, setelah kita masuk ke dalam circle YIB, ternyata memang kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa untuk memajukan bukan hanya untuk circle kecil dia, tapi circle bangsa dan negara. Diskusinya mungkin nanti tidak kaget ya kan, di IB itu adalah diskusinya bangsa dan negara selain daripada bahasa Inggris sendiri. Mungkin juga saya ingin sharing pengalaman saya dulu. Mungkin Miss Ana tadi juga sempat daftar ya kan LPDP.
pun juga saya sempat daftar LPDP, gagal di wawancara. Waktu itu saya daftar di dalam negeri tahun 2019 atau antara tahun 2020. Saya gagal di 2019 dengan jangka waktu, artinya saya sudah mempersiapkan belajar bahasa Inggris itu 2 tahun, tapi tetap masih gagal. Tapi oleh karena saya meyakinkan dalam diri dan selalu dimotivasi dengan Bang Ismet, Teja kalau bisa kuliah lagi, alhamdulillah saya daftar lagi dan sampai pada saat ini alhamdulillah 2021 saya bisa ke luar negeri. Artinya apa? Artinya memang perlu sebuah mentalitas, kata Bang Ismet tadi, lagi-lagi perlu mentalitas dan kekuatan dari dalam diri untuk mau menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Hari ini kita sudah mulai belajar bahasa Inggris, artinya ini adalah jalan-jalan ataupun petunjuk-petunjuk Tuhan bahwa kita akan berada pada lingkungan yang dengan bahasa Inggris. Oleh karenanya teman-teman harus bisa menuntaskan apa yang sudah kita mulai hari ini dengan belajar bahasa Inggris. Kalian kalau misalkan teman-teman sudah bisa meniatkan dalam diri bahwa saya akan ke luar negeri, teman-teman pasti mampu akan ke sana. Yang jelas motivasinya jangan lemah, kemudian kuatkan circle-nya. Kuatkan circle-nya, jangan sampai goyah. Yang mungkin teman-teman juga berpikir bahwa saya terlalu terlambat, saya terlalu banyak kesibukan dan lain sebagainya. Usia saya saat ini sekitar 33. Waktu belajar IELTS itu sekitar 28 tahun. Waktu itu saya sedang kerja. Ya kan. Waktu itu saya kerja. Kemudian saya berpikir sebagai pengacara waktu itu, ya kan, sebagai pengacara waktu itu saya berpikir bahwa kalau misalkan saya dapat beasiswa, ya kan, ke luar negeri, kita ketahui bahwa kuliah ke luar negeri itu tidak murah. Katakanlah 1 miliar yang harus kita punya, ya kan. Nah, kalau misalkan kita bekerja, katakanlah dengan penghasilan 5 juta atau 10 juta per bulan, untuk mencapai 1 miliar itu perlu kurang lebih 1 tahun. Tapi oleh karenanya saya berpikir secara matematis waktu itu, ya kan, secara matematis, oke, saya keluar kerja, saya akan belajar bahasa Inggris. Katakanlah target saya 2 tahun bahasa Inggris atau 1 tahun bahasa Inggris. Setelah itu saya akan kuliah ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya putuskan waktu itu, benar apa kata Revivo tadi bilang, bahwa sebuah keberuntungan harus dipertaruhkan, ya kan, harus berani. Sebuah keberuntungan harus dipertaruhkan. Maka saya pertaruhkan waktu itu, masa depan saya adalah untuk menyelesaikan belajar IELTS, kemudian pergi dari dunia pengacara waktu itu, yang mungkin teman-teman bisa membayangkan berapa penghasilan pengacara, ya kan? Tapi jangan kayak Hotman. Kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya bahwa perlu pengorbanan dan kekuatan mental yang sangat kuat, ya kan, untuk bisa belajar bahasa Inggris, mendapatkan IELTS, ya kan, mendapatkan IELTS, dan jangan pernah membayangkan bahwa saya sudah terlambat untuk belajar bahasa Inggris, saya sudah terlambat untuk dapat beasiswa, begitu. Tidak ada kata terlambat. Yang penting teman-teman punya tekad, punya tekad yang kuat. Insya Allah teman-teman berangkat, ya kan. Insya Allah teman-teman berangkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya kan. Lebih dan kurangnya teman-teman tadi sudah disampaikan, diulas bagaimana sisi akademisi, sisi jaringan, ya kan. Mungkin saya selaku ketua KAHMI yang di Britania Raya yang juga diantarkan oleh YIB, mungkin beasiswa luar negeri, juga tidak akan dapat masuk dalam sebuah circle yang katakanlah hari ini temanya bagaimana human capital dan global network tanpa adanya YIB, tanpa adanya YIB untuk mengirimkan saya ke luar negeri sini, ya kan. Sehingga dengan adanya YIB, selain daripada kita membentuk human capital, yang human capital sendiri, juga kita mempersiapkan jaringan secara global, ya kan. Karena ketika kita ke luar negeri, persaingan kita semakin kecil untuk bertemu dengan jaringan-jaringan yang begitu luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bang Ismet, Prof. Laude. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan pengalaman, begitu ya. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang baru bergabung. Juga terima kasih ke Bang Pansrullah Asa juga, ya kan Bang Pansrullah Asa yang juga mau hadir di memotivasi kita. Oh, ternyata jaringan YIB ini juga luar biasa. Ada mantan ketua BPH Migas yang mengatur hilirisasi minyak, begitu kira-kira begitu Bang Ismet. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Teja. Thank you, Bang. Bang Laude ini dia spesialisasinya di hukum bisnis ini Bang. Insya Allah kalau butuh apa ya kita di WICI atau gimana untuk forum-forum hukum bisnis internasional, nah Teja ini sedang berproses di situ. Nah, karena dia akan spesialisasi di situ. Dia akan jadi lawyer level internasional insya Allah nanti. Amin ya Allah. Mudah-mudahan, mohon doa dan dukungannya kan dah. Kalau bahasa Inggrisnya udah castis bisa lah, masa hanya Hotman yang saja yang bisa. Insya Allah. Ya. Thank you. Silakan isi. Thank you, Mr. Teja, for the time. And okay, guys, that's all our sharing session for today. Thank you for all the audience that have listened to the sharing session for today. I will give this session back to the MC, Miss Farah. Okay, thank you, moderator, to handle the sharing session and all the speakers that give us the profound motivation. Perhaps we can get the benefit by making the plan to study overseas and also include the things that should be prepared before. So because time is over, thank you very much for Professor Laude for give us also the opening speech before, and also Kanda Ismet Jafar. And I must the Master of Ceremony want to say sorry if I have mistakes to handle this opening ceremony. So for you students, guys, please keep your energy until 2 months later, because we will meet in the class and see you there. And also, I hope that this is have fruitful things for us. So before ending this, before end to this event, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Makasih Farah, Hafiz. Ya Bang. Sehat selalu Bang. Ya kayak teman-teman.